Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Pamuji, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan, yaitu menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik seperti seorang petani yang hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Petani tidak dapat memaksa agar padinya tumbuh menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitulah dengan guru atau pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas sangat senang dan bahagia, karena peserta didik juga merasa senang dan bahagia setelah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Artinya, saya telah berhasil dalam membuat perubahan yang baik dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling melalui konseling kelompok. Dengan layanan konseling kelompok ini, peserta didik menjadi lebih terbuka, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, serta bisa belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain. Ide dan gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu saya mengubah metode pemberian layanan yang biasanya saya lakukan dengan cara klasikal menjadi konseling kelompok dengan pemberian model layanan role playing atau permainan, yaitu merupakan suatu teknik konseling melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anggota kelompok. Pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Selain itu, saya mengubah cara pandang saya terhadap peserta didik yang biasanya pasif di kelas menjadi aktif. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, yaitu saya melakukan layanan bimbingan dan konseling melalui konseling kelompok dengan menggunakan metode role playing atau bermain peran. Tahap penerapan. Sebelum diselenggarakan konseling kelompok, ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Tahap pembentukan. Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai. 2. Tahap peralihan. Tahap peralihan ini merupakan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. Pada tahap ini, tugas konselor adalah membantu para anggota untuk mengenali dan mengatasi halangan kegelisahan, keengganan, sikap mempertahankan diri, dan sikap ketidaksabaran yang timbul pada saat konseling kelompok. 3. Tahap kegiatan. Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari kegiatan konseling kelompok. Dengan suasana yang ingin dicapai, yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok, dan terciptanya suasana yang mengembangkan diri, baik yang menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi, maupun menyangkut pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelompok. 4. Tahap pengakhiran.
Pada tahap ini terdapat dua kegiatan, yaitu penilaian dan tindak lanjut. Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan konseling kelompok. Dengan tujuan telah tuntasnya topik yang dibahas oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu, pemimpin kelompok berperan untuk memberikan penguatan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok tersebut. Peserta didik diminta menyampaikan informasi yang lebih mendalam tentang apa yang dirasakan dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalamannya setelah konseling kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Ningrum Widayanti selaku Koordinator Bimbingan Konseling di SMA Negeri 1 Andong, Boyolali. Pemberian layanan yang dilakukan oleh Pak Heru dalam melaksanakan konseling kelompok dengan metode role playing sangat menarik. Saya melihat peserta didik lebih semangat dalam mengikuti kegiatan layanan tersebut. Semoga praktik yang dilakukan Pak Heru dengan kegiatan layanan tersebut bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru lain dalam memberikan pelayanan. Sukses untuk Pak Heru dan sukses untuk calon guru penggerak angkatan 7. Semangat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisila Salsabila dari kelas 12 MIPA 1, siswa SMA Negeri 1 Andong. Saya senang sekali setelah mengikuti layanan konseling kelompok yang diberikan Pak Heru, karena dalam memberikan layanan tidak seperti biasanya. Pemberian layanan bimbingan kelompok dengan bermain peran ini membuat perasaan saya lebih tenang. Saya dapat mencontoh peran tokoh idola untuk berinteraksi dengan orang lain. Melalui metode ini juga saya bisa melatih komunikasi dan kreativitas saya. Terima kasih Pak Heru, semoga sukses dalam mengikuti pendidikan guru penggeraknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.